Darah itu merah, Jenderal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di Pak Pertiwi. Oke, teman-teman semua, gue baru bisa tampil lagi saat ini depan kalian semua karena kesibukan satu dan lain hal. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah tragedi yang terjadi di bulan September, yaitu tentang pemberontakan G30 SPKI yang katanya nih, itu banyak rumor yang beredar bahwa di situ ada kejadian-kejadian misteri atau ganjil atau horor di lokasi tempat lubang buaya ataupun di daerah sekitaran Monumen Sakti Pancasila. Kalian pasti penasaran? Berikut adalah ceritanya. Oke, sebelum gue mulai cerita tentang bagaimana pemberontakan G30 SPKI pada saat itu, ada langkah baiknya sedikit kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan revolusi telah gugur dalam tragedi tersebut. Mengheningkan cipta mulai. Iya, betul. Mengheningkan cipta selesai. Baik, sebelum gue mulai mengenai ada apa sih sebenarnya terjadi di sana itu. Jadi gue akan sedikit membawakan tentang sejarah dan histori tentang pemberontakan G30 SPKI. Sungguhnya ini adalah nilai yang sangat penting buat disampaikan kepada generasi penerus kita, baik anak, cucu, ataupun saudara-saudara kita. Karena umumnya anak-anak sekarang itu hampir kayak nggak tahu sih, bukan nggak tahu sejarah, tahu tapi mereka kurang begitu mengetahui. Ini sedikit gue akan bahas di sini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pemberontakan G30 SPK ini adalah pemberontakan gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 pada saat itu. Di mana ini terjadi yaitu tentang para jenderal yang diculik dan dihabisi oleh PKI. Pimpinannya adalah Dipa Nusantara Aidit alias DN Aidit. Dan DN Aidit ini punya anak buah alias bawahannya Letkol Untung. Gua atau satu dia anak buah teman atau siapa itu. Letkol Untung. Letkol Untung ini kalau salah mau dikoreksi. Dia adalah orang yang dipercaya untuk memimpin operasi penangkapan, penculikan hingga pembunuhan para jenderal saat itu. Nah, sebelum 1 hari atau 2 hari sebelum terjadi operasi, mereka rapat dan kumpul di rumah komando yang ada di Lubang Buaya. Nanti gua akan tampilkan di footage ya. Footage gambarnya. Mereka melakukan rapat dah istilahnya itu segala macam koordinasi, menentukan strategi. Dan mereka menggunakan strategi yang cukup licik untuk menculik dan menghabisi para jenderal. Yaitu yang gua nonton di TV ya, filmnya itu. Jadi bahwa mereka itu diculik dengan alasan mereka disuruh menghadap presiden. Mereka seperti itu. Mau nggak mau kan para jenderal itu nurut gitu ya, karena mereka diperintah atau dipanggil presiden. Akhirnya itu strategi yang akan dijalankan pada dia, caranya untuk memanggil para jenderal agar mereka percaya dan mau. Berkumpulan mereka, tentara, operasi militer ataupun pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung itu namanya Cakra Birawa. Cakra Birawa itu adalah bentukan daripada PKI yang mana tujuannya tadi untuk menculik dan menghabisi para jenderal pahlawan revolusi kita. Lanjut, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan penangkapan, pembunuhan kepada para jenderal. Akhirnya nih, mereka datang tuh, gua nggak tahu dalam film itu berapa kompi dan gue juga nggak tahu aslinya itu berapa.
Pokoknya dalam film itu ada sekitar 1 atau 2 kompi lah kayak kira berangkat tuh mereka ke salah satu rumah jenderal. Untuk parahnya lagi nih, itu mereka melakukan penculikan tuh datang itu dini hari ketika orang sedang istirahat. Dan parahnya lagi, itu disaksikan oleh keluarga, anak, istri mereka, istri dan anak mereka di saat itu. Ya memang perilaku PK ini sangat biadab tuh ya. Karena mereka juga telah di samping menyiksa, membunuh, dan dia tega melakukannya di depan orang yang mereka sayang. Akhirnya culik tuh ada yang dihabisi di rumah itu 3 orang kalau tidak salah. Dan sisanya itu dibawa ke Monumen Sakti Pancasila itu di Lubang Buaya di rumah penyiksaan. Nanti gua akan tampilkan di di video ini. Kita anggap 3 orang ini sudah meninggal atau sudah gugur. Nah, kita lanjutkan kepada yang masih hidup dan dibawa ke sana. Dan 3 orang ini, kalau dalam film gue tuh sampai diseret ya. Diseret sudah habis ditembak belum meranda tuh diseret sama Tara Cakra Birawa, dimasukkan ke mobil dan dibawa. Biadab banget asli. Biadab dan sangat mengerikan. Lanjutnya mereka dibawa tuh yang sisanya itu selain yang 3 orang itu ke Lubang Buaya untuk tadi diintimidasi segala macam oleh PKI. Kan sebenarnya gini, tujuan daripada PKI melakukan pemberontakan saat itu, mereka cuma satu cita-citanya, itu mengkudeta militer dan merubah, menjadikan ideologi bangsa negara saat itu menjadi ideologi negara komunis. Itu sangat bahaya teman-teman. Oleh karena itu mereka berbagai cara tuh, mereka menghalalkan semua cara untuk melancarkan niat dan keinginan mereka untuk menjadikan Indonesia, negara kita saat itu ya 1965 menjadi negara komunis. Luar biasa dengan tipu daya muslihat yang cukup licik PKI memainkan itu semua. Oke, kita lanjut lagi. Di bawah tuh para 4 atau 3 gitu. Jenderal dibawa ke Lubang Buaya. Dan situ ada tuh rumah penyiksaan namanya. Itu disitulah para jenderal itu diintimidasi, ditekan. Wah, kalau gua ngeliat filmnya itu parah banget ya sumpah. Mungkin kalau di sananya asli itu ya ada patung-patung yang dibentuk seperti para pahlawan tuh lagi disiksa. Ada yang darah segala macam. Biadab banget. Dan meninggallah mereka nih ceritanya wafat ya kan dalam di rumah penyiksaan itu. Akhirnya mereka tadi tuh yang 3 sudah dihabisi di rumahnya, disatukan dan mereka jenazahnya dikuburkan di Lubang Buaya teman-teman. Itu masih ada sekarang. Nanti gue juga akan tampilkan di video. Nah, sejarah daripada Lubang Buaya itu yang gue baca itu adalah dia dulunya itu daerah situ tuh ada kali. Gue lupa. Tadi gue baca sih namanya Kali Sunter ya. Atau berapa salah bisa. Kali itu dulu ada buaya putih. Terus buaya putihnya itu suka bikin lubang di daerah Lubang Buaya. Salah satunya lubang itu. Makanya itu tuh aslinya dulunya bekas lubang buaya gitu, sebenarnya bukan sumur. Tapi ya itu dimanfaatkan oleh PKI. Satu mungkin ya tadi karena mereka diadap kan, yang nggak pikir itu segala macam. Semua jenazah pahlawan polisi kita dimasukkan ke dalam lubang. Ya mungkin buaya itu ibaratnya kayak kalau buaya kan kalau udah lagi makan tuh cek 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 parah. Dia nggak peduli tuh mangsanya kayak gimana. Bagaimana mangsa merasakan sakit, buaya tuh kayak gitu tuh nggak peduli. Ya mungkin itu gambaran juga bagaimana PKI tidak mempunyai perik kemanusiaan saat itu. Lanjut. Nah, di dalam lubang buaya tersebut, di dalam Monumen Pancasila Sakti itu ada bangunan sejarah ya. Pertama itu adalah tadi rumah penyiksaan di mana para jenderal disiksa dan dihabisi di situ. Kedua adalah pusat komando di mana para pasukan Cakrabirawa itu untuk melakukan istilahnya tuh konsolidasi ya kan, rapat-rapat bagaimana mereka mengatur strategi mencari jalan cara itu untuk
menangkap, membawa, menculik para jenderal-jenderal revolusi kita. Terus ada dapur umum. Buat nanti gue juga akan tampilkan di sini. Berdasarkan foto yang gue dapat dari internet. Ada dapur umum. Berikutnya ada tadi sumur. Nanti juga gue akan tampilkan. Yang terakhir itu ada itu patung. Ada 7 pahlawan revolusi. Yang satu lagi masalah dia Ahmad Yani ya, lagi nunjuk kayak gini. Sambil di depan itu kayak depan itu tepat di depannya dia itu lubang buaya tadi, lubang buaya yang digunakan para PKI untuk memasukkan jenazah para pahlawan revolusi saat itu. Kurang lebih sinopsisnya tentang pemberontakan G30S PKI seperti itu. Dan sebenarnya PKI ini tidak hanya ada di Jakarta, teman-teman. Jadi dia tuh ada di berbagai wilayah Indonesia saat itu ya. Ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di mungkin ada Banyuwangi. Ya mungkin kalau kalian pada tahu punya cerita lebih bisa lah cerita di kolom komentar. Dan mungkin buat kalian yang pernah datang nih ke sana, ke Lubang Buaya atau Monumen Sakti Pancasila, bisa juga berkomentar di sini. Oke, gua akan lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sesi horor ya. Jadi, entah benar atau tidak, dan terserah kalian mau percaya atau tidak. Jadi, apa yang gue baca ini. Jadi di Lubang Buaya itu ada beberapa orang yang sempat mendengar suara tangisan dari lubang sumur itu. Sebenarnya pasti datang itu nggak ada. Kalau malam hari nih, ya ada juga orang yang cerita itu dia mendengar kayak suara tentara, suara gegap tentara sambil berjalan tok tok tok. Tuh kalau malam situ seperti itu ada yang dengar seperti itu. Suara orang-orang menjerit segala macam. Ya emang lokasinya sih, gue juga dulu sebenarnya pernah datang ada acara lah yang disebut acara apa, tapi ya bukannya penelusuran waktu itu. Jadi emang menurut gue sih emang auranya emang saat itu gue datang ya emang lumayan itu berasa. Dan gue tunggu nih komentar kalian sampai 10.000 atau 15.000 komen di bawah. Datang kalau Bang Boy langsung boleh masak kita akan buat video buat kalian. Terus hikmahnya apa sih dari pemberontakan G30 PKI buat generasi kita? Yaitu mungkin ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa sesungguhnya para pahlawan kita cukup berjasa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, perjuangkan bahkan mempertahankan kemerdekaan pada saat itu dengan bertaruh nyawa, gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus bisa melanjutkan perjuangan mereka, rawat kebinekaan, jaga Indonesia agar tetap solid, tetap adil dan sejahtera. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba, dan tidak melakukan tindakan negatif. Tentunya yang merusak citra bangsa Indonesia. Dan kita sangat bersyukur teman-teman. Jadi waktu itu ya para tinggi-petinggi kita, tinggi militer, angkatan darat waktu itu ya, semuanya darat laut udara waktu itu yang menyelamatkan Indonesia dari PKI gitu ya. Dan PKI sebenarnya nggak hanya di 65 kalau yang pernah suatu sejarahnya itu. Mereka itu sebenarnya udah dari tahun sebelum 65 itu sudah ada gitu. Cuma mereka puncaknya itu di tahun 1965 ingin melakukan kudeta militer. Kalau mereka berhasil, ya tadi mereka akan menjadikan ideologi negara menjadi ideologi komunis. Luar biasa. Ngeri teman-teman, bahaya itu. Bahaya banget. Oleh karena itu kita patut bersyukur, kita harus menjaga kemerdekaan negara ini agar selalu bisa menjadi lebih baik bangsa dan negara ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung join, subscribe. Gue sebenarnya tadi udah bikin video, cuma suaranya nggak ada, nggak keluar, salah. Di subscribe, di like, di share, di komen. Dan gue tunggu 10.000 komen atau 15.000 komen. Kalau emang tercapai, gue akan datang ke Lubang Buaya, gue akan bikin vlog langsung di sana buat kalian. Itu aja video yang cukup menarik. Mungkin video ini bisa dibagikan kepada anak cucu.
walaupun singkat ya. Karena gua akan menampilkan juga nanti di dalam video berjalan ini tuh tadi dari durasi yang tadi itu gambar-gambar yang ada di lokasi di lubang buaya Muara Sakti Pancasila. Masih banyak udah nonton awal hingga akhir. Buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, mohon bantu support dengan subscribe, like, share. Semoga sebelum tanggal 29 September besok sudah mencapai 10.000 komen. Ya, berharap bisa mendapatkan views tertinggi di video ini. Masih banyak yang enjoy dari awal hingga akhir. Salam ini, salam komando. Darah merah kita. Merdeka.